Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, pada video terakhir saya pada playlist BBTN aja, di sana saya udah membahas dan mereview sebuah reksadana yang masih layak banget untuk menjadi pilihan investasinya kita, yaitu Dana Mas Stabil. Nah, pada video kali ini saya akan mereview dan membahas juga nih reksadana obligasi yang kinerjanya ternyata melebihi Dana Mas Stabil. Jadi, ini reksadana yang baru di Bibit, tapi kinerjanya itu oke banget dan rasanya nggak afdol nih kalau saya nggak bahas juga. Nah, reksadana tersebut adalah Sukor Invest Stable Fund. Nah, walaupun kinerjanya ini sangat cemerlang nih Sobat Maya, tapi ada sebuah hal yang sangat penting dan patut untuk kita waspadai. Nah, jika Sobat Maya penasaran dan ingin tahu tentang apa sih hal itu, padahal kinerjanya cemerlang, tapi kenapa kita harus waspada? Nah, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah Sobat Maya, sebagai informasi tambahan ya, obligasi itu secara umum terbagi menjadi 3 nih Sobat Maya. Yang pertama adalah obligasi pemerintah, nah contohnya itu FR. Terus yang kedua adalah obligasi korporasi, contohnya itu obligasi PLN. Nah, dan yang ketiga itu adalah obligasi retail, contohnya adalah ORI. Nah, untuk Sukor Invest Stable Fund ini, portofolionya itu sama dengan Dana Mas Stabil, yaitu di obligasi korporasi. Nah, kalau kita mau mencari Sukor Invest Stable Fund ini, kita tuh dari home, scroll ke bawah, terus pilih tuh reksadana obligasi. Nah, lalu pilih yang Sukor Invest Stable Fund. Jika belum ketemu, itu kita bisa klik yang Discover More. Oke, langsung aja kita unboxing ya Sukor Invest Stable Fund ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Sobat Maya, return 1 tahun terakhir itu ada di 9,65% Sobat Maya. Dan drawdown-nya itu hanya minus 0,06%. Ini sesuatu hal yang wow banget ya Sobat Maya ya. Nah, kalau kita klik yang 3 tahun nih Sobat Maya, datanya itu ternyata belum tersedia. Kenapa? Karena memang Sukor Invest Stable Fund ini baru diluncurkan di tahun 2020, tepatnya Februari 2020. Jadi historikalnya itu belum banyak sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau 3 tahun itu drawdown-nya minus 0,24%. Jadi lebih besar dari tadi ya, yang cuma minus 0,06%. Nah, di sini kita bisa lihat Sobat Maya bahwa Sukor Invest Stable Fund ini lebih berfluktuasi dibandingkan Dana Mas kemarin, yang drawdown-nya itu cuma minus 0,01%. Alias hampir nggak ada lah drawdown-nya ya. Nanti di akhir video kita akan buat nih perbandingannya antara Sukor Invest Stable Fund ini dengan Dana Mas Stabil ya. Oke, kita balik ke data 1 tahun terakhir nih Sobat Maya. Nah, expense ratio-nya di sini ternyata hanya 0,58%. Ini berarti Sukor Invest Stable Fund ini sangat efisien dalam mengelola dananya. Dan tentunya ini hal yang baik ya untuk kita sebagai investor. Lalu kita lihat total AUM-nya nih Sobat Maya. Jadi hingga saat ini, dana yang dikelola ataupun total AUM-nya itu adalah sebesar 1,85 triliun. Coba kita lihat ya histori pertumbuhan AUM-nya ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Sobat Maya, dari Desember 2020 ke Juni 2021, total dana yang dikelola oleh Sukor Invest Stable Fund ini bertumbuh sangat pesat. Di Desember 2020, itu masih 133 miliar nih dana kelolaannya Sobat Maya. Dan di Juni 2021, itu udah menjadi 1,8 triliun. Artinya dalam 6 bulan terakhir tersebut, dana ataupun total AUM yang dikelola oleh Sukor Invest Stable Fund ini udah bertumbuh lebih dari 10 kali lipat. Dan ini sesuatu yang sangat wow nih Sobat Maya. Oke, kita lanjut. Jadi minimum pembelian dari Sukor Invest Stable Fund ini adalah sebesar Rp100.000. Jadi masih terjangkau banget lah ya. Lalu bank kustodiannya itu adalah Bank HSBC Indonesia. Lalu bank penampungnya itu Bank BCA. Nah, kita lanjut ya Sobat Maya ya. Di sini kita bisa lihat per 9 Juli itu top holdingsnya adalah obligasi USBP, lalu SMMF, PESAP, Simora, dan INKP. Nah, penting banget buat kita nih Sobat Maya untuk tahu
top holdingsnya dari reksadana yang akan kita beli. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan belakangan. Nah, kita lanjut lihat fun fact sheet-nya. Di sini data yang tersedia baru hingga bulan Juni 2021 nih Sobat Maya. Jadi coba kita lihat dari bulan April lah ya, 3 bulan ke belakangnya. Oke, kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat nih Sobat Maya bahwa alokasi efeknya berbeda nih dengan top holdings per Juni tadi ya. Nah, coba kita lihat lagi fun fact sheet-nya yang di bulan Mei. Apakah berbeda nih dengan bulan April? Nah, ternyata alokasi efek di bulan Mei ini ternyata juga beda nih dengan yang di bulan April Sobat Maya. Nah, coba ya terakhir kita lihat yang di bulan Juni nih Sobat Maya untuk alokasi efeknya. Nah, alokasi efeknya berubah lagi nih Sobat Maya. Jadi dari tadi April ke Mei ke Juni ternyata itu beda-beda nih untuk alokasi asetnya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Sukor Invest Stable Fund ini lumayan aktif untuk merebalancing portofolionya. Oke Sobat Maya, tadi kan saya bilang ya bahwa penting banget bagi kita untuk mengetahui alokasi efek ataupun top holdings yang dipegang oleh reksadana yang akan kita investasikan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di bulan Juni, Sukor Invest Stable Fund ini memasukkan obligasi USBP ke dalam portofolionya. Nah, saya sendiri nggak ngerti nih, kenapa manajer investasinya Sukor Invest Stable Fund ini memasukkan obligasi USBP ke dalam portofolionya. Padahal nih ya Sobat Maya ya, USBP itu sekarang dalam proses PKPU. Kalau sebuah perusahaan udah dalam proses PKPU, ada kemungkinan nantinya itu bisa jadi gagal bayar. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka tentu saja kinerjanya dari Sukor Invest Stable Fund ini pasti akan menurun. Jadi, jika Sobat Maya memiliki keinginan untuk berinvestasi di Sukor Invest Stable Fund ini, atau bahkan saat ini udah memiliki portofolio Sukor Invest Stable Fund, boleh dipertimbangkan nih Sobat Maya tentang kemungkinan gagal bayar pada obligasi ini. Oke, biar lebih afdol review ini, saya juga akan berinvestasi di Sukor Invest Stable Fund ini Sobat Maya. Kita coba untuk berinvestasi selama 3 bulan, lalu kita lihat nih apakah returnnya itu sesuai atau enggak. Semoga aja dalam proses tersebut nggak terjadi gagal bayar ya. Nah oke, di sini portofolio review dana mas stabil akan saya ganti nih Sobat Maya menjadi review stable fund. Jika returnnya benar di 9%-an, maka 10 juta saya ini dalam 3 bulan ke depan akan berubah menjadi 10.175.000. Oh ya, sebenarnya saya melakukan recording pembelian Sukor Invest Stable Fund ini udah tanggal 23 Juli kemarin Sobat Maya. Mau coba untuk bikin videonya itu tapi nggak sempat-sempat, baru ini ada kesempatan untuk bikin videonya. Oke, kita ke bagian yang terakhir nih Sobat Maya. Kalau misalnya dana mas stabil itu masih layak banget untuk menjadi pilihan investasinya kita, bagaimana dengan Sukor Invest Stable Fund ini? Oke, jadi langsung aja kita bandingkan ya Sobat Maya ya. Caranya adalah dengan pilih Discover More, lalu pilih yang bandingkan. Nah, di sini kita pilih yang dana mas stabil, lalu kita pilih juga yang Sukor Invest Stable Fund. Nah, di sini kita bisa lihat ya Sobat Maya, kalau yang garis hijau itu adalah Sukor Invest Stable Fund. Sementara yang warna biru, yang stabil banget tuh grafiknya, itu dana mas stabil. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Sobat Maya, kalau dari sisi return, itu jelas banget ya menangnya Sukor Invest Stable Fund. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi drawdown, ini tetap yang menang adalah dana mas stabil tercinta kita nih ya. Benar-benar stabil sesuai namanya. Lalu dari sisi expense ratio, bisa kita lihat di sini Sobat Maya. Sekarang masih Sukor Invest Stable Fund yang menang. Tapi mungkin aja nih ke depannya, expense ratio dari Sukor Invest Stable Fund ini akan meningkat seiring dengan pertumbuhan AUM-nya yang jauh bertambah pesat nih Sobat Maya. Sekarang dana yang dikelola oleh dana mas stabil ini itu di 9 triliun. Sedangkan Sukor Invest Stable Fund itu baru di 1,85 triliun. Jadi perbedaannya itu masih lumayan jauh Sobat Maya. Tapi ini hal yang wajar banget sih. Umurnya aja beda jauh. Ibaratnya Sukor Invest Stable Fund ini baru mau belajar jalan, sementara dana mas stabil itu udah masuk SMA. Nah, lalu untuk dari sisi produk, mereka ini sama-sama menempatkan portofolionya itu di obligasi korporasi. Nah, lalu ke perbedaan terakhir yang paling mencolok nih Sobat Maya. Jika kita mau membeli ataupun berinvestasi di dana mas stabil,
itu kita harus merogoh kocek yang lumayan besar. Karena minimum pembelian ataupun minimum investasinya adalah sebesar 10 juta rupiah. Lalu juga ada exit lot selama 3 bulan. Kalau misalnya kita udah cairin sebelum 3 bulan, nanti kita kena cas ataupun kena penalti. Sementara kalau misalnya kita mau investasi di Sukor Invest Stable Fund ini, itu minimum investasinya hanya Rp100.000 aja nih sobatnya, nggak ada exit lot lagi. Jadi perbedaannya lumayan mencolok ya untuk hal ini ya. Nah, jadi kita ke bagian kesimpulan nih Sobat Maya. Sukor Invest Stable Fund ini menurut saya masih layak banget untuk jadi pilihan investasinya kita. Udah investasinya murah, terus fluktuasinya itu juga tergolong kecil lah ya untuk reksadana obligasi. Memang masih kalah dengan dana mas stabil, tapi masih oke lah ukuran drawdown-nya kalau misalnya kita bandingin dengan kinerjanya yang juga ciamik. Nah, hanya satu aja nih concern saya nih Sobat Maya, yaitu mengenai obligasi WSBP ini. Kalau misalnya amit-amit gagal bayar, ya kinerjanya dari Sukor Invest Stable Fund ini pasti akan menurun. Sisanya itu udah cemerlang banget, ciamik banget, udah top banget. Nah Sobat Maya, demikianlah video review dan juga pembahasan saya mengenai Sukor Invest Stable Fund. Nah Sobat Maya, saya harap video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang bagus untuk Sobat Maya sebelum berinvestasi ke instrumen ataupun ke reksadana Sukor Invest Stable Fund ini. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.